Manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, dosa merupakan salah satu topik yang paling sering dibahas di dalam gereja, di dalam kekristenan. Setelah Allah menciptakan langit bumi beserta isinya, setelah Allah menciptakan manusia, kemudian disambung dengan Kejadian pasal 3 yang mengisahkan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian topik dosa menjadi perbincangan yang sangat ramai. Lalu ada konsep yang bernama dosa asal atau dosa turunan. Pandangan dosa asal ini berangkat dari kisah ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah setelah digoda oleh ular. Kitab Kejadian memang hanya mencatat bahwa yang menggoda Adam atau Hawa adalah ular, bukan setan, bukan iblis. Ya, meskipun ular seringkali ditafsirkan sebagai iblis. Ketika Hawa memakan buah yang terlarang itu, kemudian ada ajaran yang mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah Hawa dan Adam jatuh dosa, kemudian semua manusia keturunannya adalah manusia yang berdosa. Itulah secara sederhana penjelasan tentang dosa turunan. Karena ada dosa asal, yaitu di Taman Eden ketika buah terlarang itu dimakan. Saudara-saudara, dosa kemudian menjadi tema yang sangat-sangat sering diperbincangkan. Bahkan tak jarang dosa menjadi fokus perhatian banyak orang Kristen. Tentu dosa adalah ajaran yang alkitabiah, namun kita harus berhati-hati. Karena jika kita terlalu fokus pada dosa, ada dua kemungkinan yang bisa berbahaya. Yang pertama adalah permakluman. Seringkali orang mengatakan ketika dia bersalah, ya mohon dimaklumilah, saya bersalah. Saya kan cuma ciptaan yang berdosa. Ya dimaklumilah kalau saya jelek, kalau saya berbuat jahat. Ya namanya juga manusia biasa, namanya juga orang berdosa. Nah, dosa asal itu sering kali membuat manusia memaklumi kesalahan demi kesalahannya. Atau bisa juga memaklumi kesalahan orang lain. Ya nggak apa-apa lah dia berbuat salah, namanya juga orang yang berdosa. Kemungkinan yang kedua, kita bisa melihat diri sendiri maupun orang lain dari dosanya, dari keburukannya. Kalau ada orang yang berbuat aneh, berbuat keliru, kita dengan cepat bisa menghakimi, wah dia pasti orang yang berdosa, orang yang bersalah. Bisa juga untuk menunjuk diri kita sendiri. Wah, ternyata aku adalah orang yang terlalu berdosa. Aku adalah orang yang buruk di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau manusia terlalu fokus pada dosa, bisa-bisa kemudian yang dilihat adalah melulu hal yang negatif, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Nah, ada opsi lain yang membuatnya kemudian bisa seimbang. Kita harus ingat bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia hidup dalam kebaikan dan keharmonisan. Maka banyak teolog, misalnya Matthew Fox, menganjurkan kita untuk tidak sekadar fokus pada dosa asal, tetapi juga perlu fokus pada berkat asal. Tidak hanya fokus pada original sin, dosa asal, namun juga original blessing, berkat asal. Mengingatkan bahwa manusia sebelum dosa adalah manusia yang diberkati oleh Allah, diciptakan dengan begitu baik dan dengan keharmonisan. Nah, kalau kita melihat berkat asal, maka akan ada hal-hal yang lebih positif yang bisa kita lihat. Pertama, menyangkut diri sendiri.
Betapapun kita punya kesalahan, betapapun kita punya keburukan, betapapun masa lalu kita barangkali kelam, kita pernah berbuat kesalahan yang mungkin sampai sekarang belum bisa kita terima dengan damai. Betapapun kita punya banyak sekali kekurangan, namun harus diingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Jangan sampai hanya karena kesalahan dan dosa, mungkin masa lalu kita yang kelam, lalu kita mengisi kehidupan kita, lupa untuk menghargai siapa diri kita. Yang kedua, menyangkut orang lain, kita kemudian tidak sekadar melihat orang lain dari sisi negatif, dari sisi keburukan dan kejelekan. Kita harus ingat bahwa betapapun orang lain itu jelek, buruk, jahat, berdosa, betapapun orang lain itu punya masa lalu yang kelam, betapapun orang lain itu masih terus-menerus berbuat jahat, kita harus ingat bahwa ada berkat asal yang berasal dari Tuhan. Bahwa orang itu dengan berbagai macam keadaan dan kekurangan, Allah tetap berkarya dalam dirinya. Maka pasti ada hal yang baik yang pantas dihargai dalam diri orang lain. Saudara-saudara, membahas dosa memang menarik dan menyenangkan, namun jangan lupa untuk membahas berkat. Agar hidup kita tidak hanya berisi hal-hal negatif, baik itu tentang diri sendiri maupun orang lain, namun juga kita bisa melihat hal-hal yang baik, yang positif dalam diri kita sendiri maupun dalam diri orang lain. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ingat bahwa kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah, dan kita diajak untuk kembali memulihkan kehidupan kita seperti pada keadaan semula. Kita harmonis dengan Allah, kita harmonis dengan sesama, dan kita harmonis dengan alam. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, hidup dalam keselarasan. Tuhan memberkati. Amin.